Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerdug.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru yang datang dari Menpan RB baru, yaitu Rini Widiantini untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu kebijakan khusus untuk honorer pada seleksi P3K 2024. Menpan RB Rini Widiantini pastikan pengalihan status non-ASN menjadi ASN. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menteri Pan RB Rini Widiantini memastikan keberlanjutan program alih status tenaga honorer menjadi P3K 2024 di era pemerintahan Prabowo Gibran. Kebijakan P3K 2024 dianggap sebagai langkah penyelamatan bagi tenaga non-ASN atau honorer yang selama ini memiliki status kepegawaian yang tidak pasti. Karena itu, masa depan honorer pada P3K 2024 tidak hanya menjadi prioritas Kementerian Pan RB, akan tetapi juga termasuk dalam program kerja 100 hari Kementerian di bawah kepemimpinan Rini Widiantini. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperjelas status kepegawaian tenaga honorer melalui pemetaan dan pengarahan mereka untuk mengikuti seleksi P3K sebagai bentuk penataan yang lebih baik di lingkungan kerja pemerintah. Rini Widiantini menegaskan kebijakan alih status tenaga honorer ini pada P3K 2024 merupakan kelanjutan dari upaya yang sudah dimulai sejak era Presiden Joko Widodo. Adapun salah satu prinsip utama pemerintah adalah menghindari terjadinya PHK massal bagi tenaga honorer, memastikan pendapatan mereka tetap aman, serta menghindari pembengkakan anggaran pemerintah yang tidak perlu. Diketahui pada tahun 2024, pemerintah telah membuka formasi bagi calon ASN sebanyak 3,2 juta orang atau 32,2 juta formasi dengan prioritas utama untuk tenaga non-ASN atau honorer. Langkah ini diharapkan mampu menyerap seluruh tenaga honorer yang masih aktif saat ini sehingga kekhawatiran mengenai status kerja mereka dapat teratasi dengan lebih baik. Dalam pelaksanaan seleksi P3K 2024, Kementerian Pan RB bekerja sama erat dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN
serta instansi terkait guna memastikan transisi ini berjalan lancar dan terakomodasi. Dengan dukungan legislatif dari Komisi 2 DPR RI, pemerintah berharap proses ini tidak berjalan sesuai rencana tanpa adanya kendala besar. Rini Widiantini menargetkan pada akhir Desember 2024 seluruh kementerian dan lembaga sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mempersiapkan perangkat hukum seperti keputusan presiden dan 2 peraturan presiden yang diharapkan menjadi landasan hukum kuat bagi pelaksanaan program ini. Pada aspek pengisian jabatan ASN, Rini memastikan agar hak-hak pegawai terlindungi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Pemindahan jabatan diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi pegawai ASN baik dari segi posisi maupun pendapatan yang mereka terima selama ini. Dalam proses penataan honorer ini, seleksi P3K 2024 menjadi mekanisme utama yang digunakan. Seleksi ini dilakukan berbasis tes dengan hasil yang didasarkan pada peringkat terbaik, sehingga hanya mereka yang memenuhi kriteria yang dapat lolos menjadi ASN. Maksudnya ASN P3K. Dengan demikian, nasib tenaga honorer diharapkan semakin terjamin melalui program seleksi P3K di tahun 2024. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu kebijakan khusus untuk honorer pada seleksi P3K 2024. Menpan RB Rini Widiantini pastikan pengalihan status non-ASN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.